Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bikutubihim fi dharain amin. Wa bihi ilaihi qala al-hadisul ashir. Hadis yang ke-10. Wa bihi qala akhbarana Abdul Fadlil ibnu Umar bi qiraati alaih. Imam Suyuti mengatakan telah mengabarkan kepadaku Abu Fadl bin Umar dengan bacaanku kepadanya. Qala akhbarana Abul Faraj ibnu Hammadin. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Abul Faraj ibnu Hammad. Qala akhbarana al-Hafidz Qutbuddin al-Halabi, telah mengabarkan kepada kami al-Hafidz Qutbuddin al-Halabi. Qala akhbarana Izzul al-Harrani. Qala akhbarana Abul Faraj ibnu Kulaibin. Qala akhbarana Ali ibnu Bayanin. Qala akhbarana Muhammad bin Makhladin. Qala akhbarana Abu Aliyin As-Saffar. Qala akhbarana Al-Hasan bin Arafah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Arafah di dalam juzuknya ya. Qala haddatsana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari an Qanan bin Abdillah Nahmi. Qala haddatsana Abu Dhabyan Al-Janbi. Di nuskhah yang lain bitta Tabian. Qala haddatsana Abu Ubaidah yakni an abihi Abdullah bin Mas'udin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu bidabatin fawqal himari wa dunal baghli." Jibril mendatangiku dengan membawa tunggangan yang ukurannya lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagol. Fahamalani 'alaiha, dan membawaku di atasnya. Suruh naik. Tsumman talaqa yahwi bina kullama sa'ida aqabatan istawat rijlahu ma'a yadayhi. Kemudian disebutkan bahwasanya hewan itu pun terbang ke angkasa gitu ya. Terbang ke angkasa bina, membawa kami. Kullama sa'ida aqabatan istawat rijlahu ma'a yadayhi. Setiap hewan itu melewati gitu ya, dikepak ya, membumbung untuk melampaui bukit, maka kaki belakangnya itu diluruskan searah dengan yadaihi. Yadaihi itu maksudnya kaki depannya. Seperti itu. Jadi apa? Ya seperti hewan berjalan di darat ya. Wa idza habata, apabila kalau turun dari bukit seperti itu, istawat yadahu ma'rijlahi hatta mararna bi rajulin tuwalin sabatin adama ka'annahu min rijali azdi syanu'ah. Dan setiap hewan ini turun dari bukit atau menukik gitu ya, kaki depannya diluruskan searah kaki belakangnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menceritakan kami berjumpa dengan seorang laki-laki berkulit Adam. Adam ini sudah kita bahas ya, sawo matang ya kok ya. Tapi lebih ke putih juga. Yang bertumbuh tinggi dan juga posturnya ideal. Di sini sebutkan bahwasanya sabetul jismi bitaskinil ya wa kasriha. Idza kana hasanal qad wal istiwa. Cakep, posturnya bagus, proporsional. Tingginya nggak tinggi banget gitu ya. Kemudian syanu'ah bil hamzah ala fa'ulah mamdudah. Wa qad tashaddada al wawu qabila minal azad minal yaman. Syadudah ini azdi syanu'ah ini ada satu kabilah dari Yaman ya. Wahum banu Nasr bin Asad. Mereka itu adalah keturunannya Nasr bin Asad. Wa syanu'ah laqab li Nasrin. Ghalaba alih sumyat bizalika li syananin. Ay tabagud waqa'a bainahum aw li taba'ud anin baladihim. Itu diibaratkan orang ini dari suku tersebut gitu ya. Yang badannya cakep. Wa huwa yaqulu wa yarfa'u sautahu.
orang ini gitu ya. Orang ini berkata dan mengangkat suaranya, berarti teriak. Apa yang dia teriaki? Akram tahu wa faddal tahu. Gitu ya. Engkau memuliakannya dan lebih mengutamakannya. Jadi teriak begitu ya. Qala fadufi'na ilaihi fasalamna faraddas salam. Kemudian kata Rasulullah SAW, kami mendekatinya, datang dan mengucapkan salam kepadanya, ia pun menjawab salam. Wa qala man hadza ma'aka ya Jibril? Dia berkata, siapa yang bersamamu ini Jibril? Qala malaikat Jibril menjawab, hadza Ahmad. Ini Ahmad. Di riwayat yang lain tidak Ahmad ya, semuanya Muhammad. Maka nanti kita sebutkan hadis ini derajatnya. Qala marhaban bin nabil ummil arabi alladzi ballagha risalata rabbih wa nasaha li ummatihi. Selamat datang nabi yang ummi, orang Arab, yang ballagha risalata rabbih, yang telah menyampaikan risalah Tuhannya, wa nasaha li ummatihi, dan menasihati umatnya. Tsumman dafa'na faqultu man hadza ya Jibril. Kemudian kita pergi. Nabi Muhammad SAW pergi bersama Jibril. Rasulullah bertanya, siapa itu Jibril? Qala hadza Musa ibnu Imran. Nabi itu adalah Nabi Musa bin Imran. Qala Rasulullah bertanya, qultu wa man yu'atibu. Tadi dia kan teriak gitu ya. Gitu. Siapa yang dia salahkan gitu? Siapa yang dia ajak bicara tadi? Kan tadi engkau telah memuliakannya dan engkau telah mengutamakannya gitu. Itu ngomong ke siapa gitu? Qala Jibril menjawab, yu'atibu rabbahu fika. Nabi Musa itu sedang, bahasa kitanya bukan menyalahkan ya kok ya, mempertanyakan gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dirimu. Qultu wa yarfa'u sauta wala rabbih, gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, dia meninggikan suaranya gitu ya kepada Allah. Qala malaikat Jibril menjawab, innallaha qad arfalahu hiddatahu. Kata Jibril, Allah telah memaklumi itu, telah tahu perangainya Nabi Musa. Nabi Musa ini sudah kita bahas ya kok ya. Orangnya tegas, keras gitu ya. Bahkan diriwayatkan kan sekali pukul bisa, untuk bentuk fisiknya ya, sekali pukul aja bisa membunuh orang. Seperti itu. Nah, di sini sebutkan kata hiddatahu, wal hiddah ma ya'taril insan minan nazaqi wal ghadab. Kalau kita bahasa kita mungkin perangainya gitu ya. Baik lagi marah dan lain sebagainya. Kemendafa'na hatta marana bisyajaratin. Kemudian Rasulullah menceritakan kembali, kami pun melanjutkan perjalanan sampai kami berjumpa dengan satu pohon. Ka'anna samaroha as-suruju tahta syekhun wa iyaluhu. Ternyata di sana ada buah. Di pohon tersebut ada buah. Ka'anna samarha suruj. Suruj di sini disebutkan, dalam nuskhah yang lain disebut as-saraj. Kemudian as-syarj. Dalam kitab Asyar dan Tarikhul Islam ini disebutnya suruj. Jadi di beberapa cetakan, di beberapa nuskhah itu ada yang pakai sin, ada yang pakai sa, ada juga pakai shin ya. Di mana di situ ada pohon yang berbuah lebat. Di bawahnya, di bawah pohon tersebut ada seorang syekhun wa iyaluhu. Ada seorang kakek-kakek gitu ya bersama keluarganya. Faqala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, i'mad ila abika Ibrahim. Kata Jibril, hampirilah nenek moyang Ibrahim. Fadufi'na ilaihi fasalamna alaihi faradas salam. Kami mendekati beliau, ini Nabi Ibrahim. Kami menyampaikan salam dan ia menjawabnya. Faqala Ibrahim berkata,
Ya Jibril, man hadza ma'aka? Wahai Jibril, siapa yang bersamamu? Qala hadza banuka Ahmad. Ini adalah keturunanmu, anakmu Ahmad. Faqala marhaban min nabil ummi alladzi balagha risalati rabbih wa nasaha li ummatih. Sama ya artinya seperti sebelumnya, tapi ada tambahannya. Ya bunayya, innaka laqin rabbakal lailah wa inna ummataka akhirul umami wa ad'afuhum. Fa in istata'ta an takuna hajatuka aw julluha fi ummatika faf'al. Ini lanjutannya, wahai anakku, bahwasanya innaka laqin rabbakal lailah. Malam ini kau akan bertemu dengan Tuhanmu. Umatmu merupakan umat yang terakhir, umat yang paling lemah, ad'afahum. Umat yang paling lemah di antara umat-umat yang lain. Jika engkau memohon mampu mohon pada Allah gitu ya, fa in istata'ta an takuna hajatuka aw julluha fi ummatik, engkau mampu gitu ya memohon kepada Allah untuk kepentingan umatmu, faf'al, maka lakukanlah. Faman dafa'na hatta ataina ilal masjidil aqsa. Kemudian kami melanjutkan perjalanan sampailah di Masjidil Aqsa. Ini kisahnya berbeda ya kok ya. Kalau seperti ini berarti kan ini pas Isra kejadiannya, bukan pas Mi'raj. Baru nyampe ke Masjidil Aqsa. Nah, di sini ada catatan kaki qala Abu Hayyan Al-Andalusi fi tafsirihi. Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Muhit, wal Masjidil Aqsa wa Masjidu Baitul Maqdis. Yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu Baitul Maqdis. Wasubiyal Aqsa. Kenapa disebut Aqsa? Li'annahu kana fi dzalikal waqt aqsa buyutillah al-fadilah minal Ka'bah. Karena masjid ini paling jauh ya. Ketika itu paling jauh, sekarang udah ada pesawat ya, ya. Ketika itu paling jauh, bahkan disebutkan kan bisa sebulan perjalanan normal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, normalnya sebulan perjalanan. Dan masjid ini termasuk yang dimuliakan. Nah, paling jauh dari Ka'bah. Qala Ibnu Atiyah wa yuhtamilu an yuridal bi al-aqsa al-ba'ida wa duna mufadilah bainahu wa bainas siwa wa yakunul maqsidu idharul ajab fil isra ila hadzal bu'di fi lailatin. Ada juga yang berpendapat bisa jadi maksudnya Aqsa ini ya memang jauh tempatnya ya gitu. Dan untuk menunjukkan bahwasanya kejadian Isra itu memang kejadian yang ajaib gitu ya. Kejadian yang sesuatu yang mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Masjidil Aqsa artinya masjid kan Aqsa itu jauh ya, paling jauh. Kemudian disebutkan fanazaltu farabatu dabbah bil halqatil lati kanatil anbiya'u tarbitu biha. Kemudian aku turun dari tungganganku, aku ikat tungganganku tersebut ke batu, di mana di batu tersebut para nabi juga ngikat tunggangannya. Thumma dakhaltul masjid, kemudian aku masuk ke dalam masjid. Fa'araftu nabiyyina baina qa'imin wa raki'in wa sajidin. Dan aku kenal tuh para nabi yang sedang berdiri, ruku, sujud. Thumma utitu bi ka'saini min asalin wa labanin. Kemudian aku dibawakan wadah atau gelas yang berisi madu dan susu. Fa'aqadtu laban. Aku ambil yang susu. Fasyaribtuhu. Aku minum. Fadhar wa Jibril mankibai faqal. Jibril memukul pundakku. Dipukul maksudnya ditepok ya. Ditepuk. Faqala. Jibril berkata, asabatal fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Tsumma uqimatis shalah, kemudian salat didirikan. Fa'amam tuhum. Aku menjadi imam mereka, ini para nabi. Faman sarafna fa'aqbalna. Kemudian setelah mengimami keluar dan pulang gitu ya. Selesai hadisnya ya. Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Katsir isnaduhu gharib. Sanad hadis ini gharib. Ini bisa kita lihat di tafsirnya ya. Wa fi'i minal ghoraba annahu ijtama bil anbiya qabla dukhulil Masjidil Aqsa. Termasuk anehnya itu, asingnya itu adalah sudah berkumpul dengan para nabi sebelum masuk Masjidil Aqsa. Gitu ya. Wasahihu, sedangkan pendapat yang sahih annahu inama ijtama bihim fis samawat. Sedangkan yang kita ketahui
riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW itu berjumpa dengan para nabi di langit. Tsumma nazala Baitul Maqdis saniyan wa hum ma'ahu wa shalla bihim fihi. Dan Nabi Muhammad SAW turun ke Baitul Maqdis yang kedua kalinya dan sholat bersama mereka di masjid tersebut. Tsumma raqibal buraqa wa raja ila Makkah. Kemudian naik buraq lagi kembali ke Mekah. Seperti itu. Jadi di sini disebut aneh ya, Pak ya. Kemudian kita lihat hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Suyuti dalam Al-Khasaisul Kubra, bahwasanya beliau berkata akhrajahu Ibnu Arafah fi juz'ihi Abu Nuaim Ibnu Asakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Arafah, Abu Nuaim dan Ibnu Asakir. Kemudian di catatannya Syekh Muhyiddin Mistu juga ditambahkan bahwasanya di dalam riwayatnya ada Abu Ubaidah Ibnu Abdillah bin Mas'ud. Wakila ismuhu Amir. Jadi Abdullah bin Mas'ud punya anak namanya Abu Ubaidah. Namanya Abu Ubaidah ini nama aslinya Amir. Di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib disebutkan lam yasma' min abihi syai'an. Dia itu tidak mendengar hadis satupun dari bapaknya. Nah, jadi dipertanyakan nih. Secara track record dari para ulama, Abu Ubaidah ini tidak pernah mendengar langsung dari ayahnya. Tidak pernah meriwayatkan hadis, satupun hadis dari ayahnya, Abdullah bin Mas'ud. Kok bisa meriwayatkan hadis ini? Nah, dipertanyakan. Seperti itu. Jadi hadisnya hadis dhaif. Seperti itu. Itu hadis yang ke-10. Kita lanjut hadis yang ke-11. Al-hadisul hadi asyar wa bila qala Muhammad bin Ishaqin fi maghazihi. Muhammad bin Ishaq dalam bukunya Al-Maghazi meriwayatkan wa haddatsani Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi. Fakir tidak perlu terjemahkan ya, ya. Pokoknya kalau ada haddatsani telah mengabarkan kepadaku, kalau haddatsana telah mengabarkan kepada kami ya. Karena kita bukan belajar mustalahnya juga sih sebetulnya ya. An Abi Shalihin an Ummi Hani binti Abi Thalibin qalat ma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa fi baiti naimun indi tilkal lailah. Ini ada Muhammad bin Ishaq di dalam Maghazi-nya disebutkan telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Sa'ib dari Abu Soleh dari Ummu Hani. Ummu Hani berkata, ma usriya, disebutkan bahwasanya ini bahasa Arab begini, wah tidaklah kecuali gitu ya, ma usriya lalala kecuali. Sebetulnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia enggak perlu begitu ya. Langsung aja jadi ma dan ilahnya ini sebetulnya tidak perlu diterjemahkan. Kalau kita terjemahkan secara tekstual jadi begini, ikhwan nih, perkata, ma tidaklah Rasulullah SAW diisrokan kecuali beliau itu sedang dalam keadaan tidur di rumahku pada malam itu. Jadi kita terjemahkan gini aja. Pada malam Rasulullah SAW diisrokan, beliau itu sedang di rumahku dalam keadaan tidur. Dari keadaan tidur, tilkalailah pada malam tersebut. Begitu. Fasolal isya al-akhirah. Kemudian Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat isya di akhir waktu. Maksudnya sholat isya di akhir waktu malam gitu ya. Atau isya akhirah juga bisa diartikan sholat malam. Femanama wanimna. Kemudian Rasulullah SAW tidur. Kami juga semuanya tidur. Falamma kana kubail fajri ahabbana Rasulullah SAW. Kemudian menjelang subuh Rasulullah SAW membangunkan kami. Ahabbana ay nabbahana wa ayqadhana. Kalau nabbahana kan bisa aja tanbih itu memperingatkan gitu ya. Tapi ahabban ini lebih ke ayqadhana. Membangunkan. Rasulullah SAW membangunkan kami. Falamma sholat subha, maka tatkala beliau sholat subuh,
Wassalaina ma'ahu, dan kami juga sholat bersama beliau. Qala, beliau berkata, ya Ummu Hani, laqad sholaitu ma'akil isyal akhirah kama ra'aiti bihadzal wadi. Tsumma ji'tu baital maqdisi fa sholaitu fihi. Tsumma sholaitu sholatal ghadati ma'akumul an kama taraina. Kemudian di sini Rasulullah SAW berkata, wahai Ummu Hani, aku telah mendirikan sholat isya bersamamu sebagaimana engkau saksikan sendiri. Fi hadzal wadi, hadi itu lembah, di tempat itu ya langsung. Kemudian semaji itu Baitul Maqdis, kemudian aku mendatangi Baitul Maqdis dan mendirikan sholat di dalamnya. Sekarang semua sholat itu sholat al-qadam aku mal'an kama taraina. Sekarang sebagaimana kalian lihat, aku mendirikan sholat subuh bersama kalian. Al-qalbi masukun sakitun. Al-Kalbi di sini tadi kan ada Muhammad ibnu Sa'ib Al-Kalbi, itu matsrukun sakitun. Hadisnya ditinggalkan ya, ya. Hadisnya matruk ditinggalkan. Hadis ini, hadis yang ke-11, diriwayatkan juga oleh Imam Suyuti dalam Al-Khosaisul Kubro. Beliau berkata, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir itu meriwayatkan hadis ini, dan juga ada dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Juga ada hadis ini di tafsir At-Tabari. Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, Al-Kalbi matsrukun. Al-Kalbi itu ditinggalkan hadisnya. Sakitun juga ada cacat gitu ya. Lakin rawahu Abu Ya'la fi musnadihi, tapi Abu Ya'la dalam musnadnya meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ismail Ansori, an Damrah bin Rabi'ah, dari Yahya bin Abi Umar As-Saybani, dari Abu Saleh, dari Ummu Hani. Bi'absati min hadza siyaq, lebih panjang ya teksnya dibanding hadis ini. Tetapi hadisnya tidak sahih. Itu hadis yang ke-11. Nanti kita bahas kok kesimpulannya di Haqiqatul Isra ya. Al-haditsu tsani asyara, hadis yang ke-12. Wabila qala wa qala Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan ini dalam Mu'jamul Kabir. Imam Suyuti juga dalam kitab Al-Khosaisul Kubra di hadis ke-12 ini juga meriwayatkannya. Al-Haythami dalam Majmuz Zawaid juga meriwayatkan. Al-Haythami mengatakan rawahu Tabrani wa fi Abu Qatadah Al-Harrani wa Saqo Ahmad wa qala kana yataharra sidqa wa ankara alaman nasaba ilal kadhib wa dafa al-Bukhari wa ghairu wa qala ba'du matrukun wa fi malam arifhu aidan. Jadi nanti di dalam riwayatnya ada yang namanya Abu Qatadah Al-Harrani. Imam Ahmad mensikohkannya, tapi ulama yang lain itu melemahkannya, mendoifkannya. Seperti itu. Imam Tabrani berkata, qala haddatsana Abdullah bin Sa'id bin Yahya Ar-Raqi, qala haddatsana Ahmad bin Abi Syaibah Ar-Ruhawi, qala haddatsana Abu Qatadah Al-Harrani. Nah itu. Qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyata qalat, dari Sayyidah Aisyah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma kana lailatu usriya bi ila sama udkhiltul jannah. Ketika aku diberangkatkan, diisrokan ke langit, aku masuk ke dalam surga, aku dimasukkan ke dalam surga. Fa waqaftu ala syajaratin min asjaril jannah lam arifil jannah syajaratan hiya ahsanu minha husna. Maka aku diberhentikan atau diletakkan gitu ya, berhenti di satu pohon, di mana pohon tersebut adalah salah satu dari pohon-pohon surga yang belum pernah aku lihat di dalam surga pohon yang lebih indah dibanding pohon tersebut. Wala abyadu minha warqatan, dan tidak pernah aku lihat lebih putih daunnya dibanding pohon tersebut. Wala atyabu minha samratan, dan tidak pernah aku rasakan buahnya yang paling enak dibanding pohon tersebut. Fatanawaltu samratan min samaratiha fa akaltuha, maka aku konsumsi salah satu buahnya dan aku makan. Fasorat nutfatan fi sulbi. Kemudian apa? Setelah dimakan, gitu ya, ternyata itu jadi nutfah.
fi sulbi itu menjadi sperma gitu ya, nutfah fi sulbi dari tulang punggungku. Falamma habattu ilal ardi wa qa'tu Khadijata fahamalat bi Fatimah. Nah ini nanti banyak catatan ini, wah. Maka tatkala udah selesai itu turun ke bumi, aku mendatangi Khadijah, maksudnya berhubungan badan, maka fahamalat bi Fatimah, aku yakni Sayyidah Khadijah itu mengandung Fatimah. Fa idza ana ishtaqtu ila rahyatil jannah syamamtu riha Fatimah. Jika aku merindukan wangi surga, maka aku mencium wanginya Fatimah. Seperti itu. Nah ini dari kisahnya aja kita udah tahu ada keanehan nih ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Rasulullah yang menceritakan bahwasanya setelah Isra itu mendatangi Khadijah, berarti Khadijah masih hidup. Kemudian lahir Sayyidah Fatimah. Oh. Harusnya kalau kita peka ngedenger riwayat-riwayat seperti ini udah connect ya. Juga nanti kita bahas ya, kapan kejadian Isra Mi'raj itu terjadi ya. Maka sini disebutkan, kita catatan di dalam beberapa kitab dulu ya. Imam Al-Qastolani dalam kitab Al-Mawahid Al-Laduniyah menyebutkan huwa hadisun dhaif. Hadis ke-12 ini hadis yang lemah ya. Wa fi tasrihu bi annal Isra kana qabla wiladah Fatimah. Kita tahu gitu ya. Isra Mi'raj itu kan itu Sayyidah Khadijah sudah wafat ya. Nah, di sini kejadian Isra Mi'rajnya itu sebelum Sayyidah Fatimah lahir. Berarti Khadijah masih hidup gitu ya. Wahia wulidat qabla nubuwah bisab isinin. Sedangkan kata Imam Al-Qastolani, Sayyidah Fatimah itu lahir 7 tahun sebelum kenabian. Wasyai dan ya beberapa bulan gitu. Wala raiba, tidak ada keraguan annal Isra kana ba'dan nubuwah. Tidak ada keraguan bahwasanya Isra Mi'raj kejadiannya setelah kenabian lah. Seperti itu. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, hadis ini bukan dhaif, hadisnya maudhu. Palsu. Kama qala Ibnu Jauzi fil maudu'at. Dalam kitab Maudu'at. Beliau berkata, walaqad kana alladhi wada'ahu ajhalal juhal binaqli wa tarikh. Kata Ibnu Jauzi, ini orang yang memalsukan hadis ini bodoh bener. Sebodoh-bodohnya orang bodoh katanya. Kenapa? Dia nggak ngerti sama sekali meriwayatkan hadis, nggak ngerti. Tentang sejarah pun nggak ngerti itu orang yang memalsukan hadis ini. Keciri banget gitu ya, ajhal karena alladzi wadahu ajhalal juhal katanya. Sebodoh-bodohnya orang gitu ya. Ada orang bodoh, nah yang paling bodoh itu ya orang yang memalsukan hadis ini gitu. Fa inna Fatimah, kata Ibnu Jauzi, wulidat qabla nubuwah bi khamsi sinin. Nah, kalau kata Ibnu Jauzi, Sayyidah Fatimah itu lahir 5 tahun sebelum kenabian. Kata Imam Al-Qastolani 7 tahun ya. Wa qad talaqafahu minhu jama'atun ajhalu minhu fata'addadatu turuquhu. Wah ini nggak benar pokoknya ya. Jalurnya ini orang-orang yang nggak ngerti lah, bodoh gitu ya. Wa dzikru al Isra kana asyaddu lifadihatihi. Dengan menyebutkan kisah Isra ini ya keciri banget ya, ketidaktahuannya gitu ya. Fa innal Isra, sesungguhnya Isra kana qoblal hijrah. Bisa nah. Isra itu terlaksana sebelum hijrah 1 tahun. Ba'da mauti Khadijah. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Falamma hajara aqama bil Madinah asyara sinin. Maka ketika setelah hijrah, beliau yakni Nabi Muhammad SAW mendiami Madinah selama 10 tahun. Ta'ala qaulin man wada'a hadzal hadis yakunu li Fatimah yauma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam asyru sinin wa ashhar. Nah, kalau misalkan menurut pendapat orang yang memalsukan hadis ini, itu Fatimah berarti ketika wafatnya Nabi SAW itu umurnya 12 tahun dan beberapa bulan. Wa ashhur. Wa ainal Hasan wal Husain. Terus di mana Hasan dan Husain?
wa huma yarwiyani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fatimah umurnya 12 tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, terus Hasan Husain mana? Sedangkan Hasan dan Husain itu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana li Fatimata minal umri lailatal mi'raj sab'a asyara sana. Sedangkan Fatimah radhiyallahu anha itu ketika malam Isra Mi'raj umurnya udah 17 tahun. Seperti itu. Wa subhana man fadhal hadzal jahil al-wadi' alayhi nafsi. Wah, pokoknya ini orang aduh kacau. Yang memasukkan hadis ini kacau banget ikhwah. Sama sekali nggak paham dia. Nah, ini pentingnya juga kita belajar sejarah ikhwah. Jadi ingat ikhwah ya, majelis kita kita harus wasato. Kita harus di tengah-tengah ya kok ya. Makanya dari itu ikhwah sekalian jangan pernah berhenti belajar. Mungkin di antara ikhwah nih ada yang nanti suatu saat itu ahli misalkan dalam bidang hadis. Misal seperti itu ya. Dalam bidang Al-Qur'an, kita bisa diskusi kalau seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Ya circle kita bahasa gitu ya, lingkungan kita, bi'ah kita itu baik. Seperti itu. Jadi kita saling menginfokan, oh ini ada ini, seperti itu. Ada riwayat nih, riwayatnya sahih atau tidak, gitu. Tapi harus dicari juga referensinya ya, Pak. Jangan kata orang, kalau kata orang kita harus nemuin kata orangnya. Itu hadis yang ke-12. Hadis yang ke-13. Wabila qala hal haditsu tsalisa asyara wa qala Ahmadu haddatsana Abu Nadri. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya ya. Qala haddatsana Abu Nadir atau Abu Nadri. Qala haddatsana Syaibanu an Asimin an Zir ibn Huwaishin qala ataitu ala Hudzaifah ibn al-Yamani wa huwa yuhadditsu anil Isra. Di sini Zir ibn Hubaish berkata, aku mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman dan beliau sedang menceritakan tentang Isra. Wa huwa yaqul, yakni Hudzaifah bin Yaman itu berkata, Fantolako di sini disebutkan bahwasanya di nuskah yang lain tolakota ya. Fantolako hatta ataya Baitul Maqdis. Disebutkan bahwasanya mereka berdua, ini Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, itu pergi hatta ataya Baitul Maqdis, sampai mendatangi Baitul Maqdis. Walam yadkhulahu wala shalla fihi Rasulullah sallam wa mazayala al-buraq hatta futihat lahuma abwabus sama. Disebutkan bahwasanya mereka berdua tidak masuk ke dalam Baitul Maqdis. Rasulullah juga tidak mendirikan sholat di dalam masjid itu, dan Rasulullah juga tidak meninggalkan buraq sebelum pintu langit dibuka untuk mereka berdua. Jadi ini kisahnya sebelum sholat dibuka dulu pintu surga, pintu langit. Fa ra'aya al-jannah wan nar wa wa'dal akhirah tsumma ada auduha ala badihima. Kemudian mereka berdua melihat surga dan neraka serta ancaman gitu ya. Janji ancaman akhirat. Tsumma ada audahuma ala badihima. Kemudian mereka berdua kembali gitu ya ke tempat semula. Tsumma dohika hatta badat nawajiduhu. Kemudian ternyata Hudzaifah itu tersenyum sampai terlihat gigi gerahamnya gitu ya. Wa qala, kemudian berkata, tuhadditsuna annahu rabatahu la yafirru minhu. Beliau berkata, kalian mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengikat buraq agar tidak melarikan diri. Wa innama sakharahu lahu alimul ghaibi wasyahadah.
Kemudian Hudzaifah mengatakan sebenarnya burak itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang baik yang gaib maupun yang nyata. Seperti itu. Akhrajahu Tirmidzi was-sahahu. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mensahihkannya. Di dalam ini ada nih. Tadi kan disebutkan Hudzaifah mengatakan tuh haditsuna annahu rabatahu la yafiru minhu gitu ya. Di dalam kitab bahwa saya tahaddatsuna bi tahiyya annahu rabata lima yafiru minhu. Qala Al-Mubarakfuri berkata di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi wa qawlu lima yakni li ayyi syai'in rabatal burak. Kenapa buraknya diikat gitu ya? Summa qala ala wajhil inkar liyafirru minhu ay harabatahu. Ngapain diikat gitu kalau bahasa kita ya? Li khaufi firarihi minhu karena khawatir pergi. Summa qala inna masakhara ila akhir yani la yumkinu minhul firar. Jadi Hudzaifah itu berkata kalian menceritakan kalau buraknya itu diikat supaya nggak kabur. Ngapain diikat gitu? Orang Allah sudah menundukkan burak tersebut begitu ikhwah bahasa kitanya ya li'annahu musakhkhar minallahi ta'ala wala hajata ila rabbih. Maka Hudzaifah itu menganggap nggak ada dampaknya burak itu diikat gitu ikhwah. Orang sudah ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Tapi kan di hadis yang lain kita memang seperti itu ya ikhwah ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam sunannya dan beliau mensahihkan hadis ini. Qala Ibnu Katsir berkata wa hadzal ladzi qala Hudzaifah nafyun. Di sini disebutkan bahwasanya ucapan riwayat yang diriwayatkan Hudzaifah ini ada penolakan. Wa ma asbatahu ghairuhu minas sholati fi bil maqdis wa rabatud dabba bil halqah muqaddamun alaih. Riwayat lain yang menetapkan bahwa Rasulullah SAW mendirikan sholat di masjid, kemudian buruknya juga diikat dengan tali, itu lebih diutamakan hadisnya dibanding hadisnya Hudzaifah bin Yaman ini. Seperti itu. Ya itulah perbedaan riwayat ya, ya. Kemudian di sini disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ba'da dzikri kalam Baihaqi al-mutsbitu muqaddamun 'alan nafi. Jadi ada satu kaidah al-mutsbatu muqaddamun 'alan nafi. Sesuatu yang ditetapkan itu didahulukan dibanding yang menafikan. Nah, kalau riwayat yang lain, misalkan anggap aja dua-duanya ini sahih nih, riwayat ini sahih, riwayat yang hadis pertama sahih. Hadis pertama menetapkan bahwasanya buruknya diikat. Hadis yang ini disebutkan tidak mengikat. Maka yang diutamakan adalah yang menetapkan. Seperti itu ikhwah. Yakni man athbata rabatal buruk wa shala fi baitil maqdis ma'u ziyadatun ilmin ala man nafi dzalika fa huwa aula bil qabul. Kata Ibnu Hajar, ya orang yang meriwayatkan bahwa saya buruk itu diikat, kemudian riwayat yang ada sholat dalam Baitul Maqdis itu didahulukan, gitu ya, dibanding yang menafikannya, karena ada tambahan ilmu di sana. Dalam artian ada yang lebih tahu lah, begitu ikhwah. Bahwa aula itu lebih utama dalam penerimaan. Seperti itu ikhwah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi. Seperti itu. Kita lanjut hadis yang ke-14. Wabila qala al-hadithur rabi'a asyara. Wa qala Ahmadu haddatsana Muhammad bin Ja'farin wa Rawhun. Qala haddatsana Aufun an Zurarata bin Aufa. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kana lailatu usriya bi wa asbahtu bi Makkah. Fadhi'tu bi amri wa araftu anna nasa mukadzibiyya faqa'adtu mu'tazilan hazinan. Rasulullah SAW ini dari Zurarah ibnu Aufa atau Zurarah ibnu Aufa dari Ibnu Abbas ya. Hadis ini diriwayatkan juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Beliau berkata bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Al-Bazzar atau Broni dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat. Dan rijalnya Imam Ahmad, rijalnya rijalus sahih. Itu kata Imam Al-Haythami. Kemudian di sini ada disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ketika malam aku diisrokan, kemudian sampai ke Mekah pagi harinya, gitu ya. Fadhi'tu bi amri. Fadhi'tu bi amri disebutkan Ibrahim Al-Harabi dalam kitab Gharibul Hadis mengatakan yuqalu qadhu'a al-amra yaf fadhu'a al-amra yafzu'u fadha'atan idza azuma wahabahu sahibuhu wa fazi'a minhu. Terasa berat gitu ya. Dalam Nihayah disebutkan Ibnu Athir termasuk Gharib Hadis yang paling cakep, dan disebutkan Syekh Khalil Shihab itu yang paling bagus Gharibul Hadis adalah karyanya Imam Ibnu Athir ya, An-Nihayah. Dia berkata ishtadda alayya wahibtuhu. Terasa berat gitu ya. Jadi ketika sudah Isra Mi'raj sampai di Mekah, Rasulullah tuh terasa berat gitu. Fa'araftu anna nasa mukadzibiyya. Dan aku tahu, kata Rasulullah, orang-orang itu tidak akan mempercayaiku. Faqa'adatu mu'tazilan hazinan. Kemudian apa? Maka aku duduk menyendiri, merenung gitu ya, sedih. Qala, kemudian beliau berkata, famarra bihi. Oh, ini bukan Rasulullah berarti. Ini apa, perawinya. Perawi berarti Ibnu Abbas berkata, famarra bihi aduwullahi Abu Jahlin. Ternyata lewat tuh, melewati Rasulullah SAW, ada Abu Jahal. Wajah hatta jalasa ilaih. Abu Jahal ikut duduk ternyata bersama Rasulullah. Faqala lahu kal mustahzi'i. Kemudian Abu Jahal ikut duduk ngeledekin gitu ya, ngolok-ngolok. Hal kana min syai', gitu kan. Abu Jahal nanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Qala Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya ada. Qala, Abu Jahal nanya, wa ma huwa? Apa itu? Qala, kemudian karena Rasulullah menyendiri, Abu Jahal datang gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ini usriya bi lailah. Sesungguhnya malam itu aku diperjalankan gitu ya, pada malam hari. Qala, Abu Jahal nanya, ila aina? Kemana diperjalankannya? Qala, Rasulullah menjawab, ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Qala, kemudian Abu Jahal nanya, summa asbahta baina dhahranaina. Kemudian Abu Jahal nanya, lantas sekarang pagi kamu sudah berada di hadapan kami gitu? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya benar. Falam yurihi annahu yukadzibuhu. Kemudian Abu Jahal itu udah apa ya? Maksud itu lam yuri Abu Jahal an-Nabi. Seperti itu dalam Hasyiah Sindi. Abu Jahal ini udah langsung gak percaya gitu. Mendustai cerita Nabi. Makhafata an yajhadahul haditha in ada qaumahu ilaih. Sebab dia khawatir bantahannya akan membuat Rasulullah SAW menceritakan itu ke kaumnya gitu ya. Seperti itu. Jadi Abu Jahal langsung pergi aja gitu. Tidak ngegubris makin panjang. Seperti itu. Qala, kemudian disebutkan, ara'aita in da'autu qaumaka atuhaddithuhum bima haddatsani. Kemudian Abu Jahal nanya, bagaimana pendapatmu kalau aku panggil nih orang-orang supaya mendengarkan ceritamu gitu ya, sesuai dengan apa yang kau ceritakan kepadaku? Kalau Rasulullah SAW menjawab, na'am, boleh, setuju gitu ya. Qala, kemudian Abu Jahal manggil, faya ma'syara bani Ka'bi bin Lu'ayyin halummu. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, kumpul, kemari. Qala, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abbas. Qala fan qadat ilaihil majalisu waja'u hatta jalasu ilaihima. Kemudian orang-orang pada datang tuh. Jadi
membentuk majelis begitu ikhwah. Duduk di hadapan Rasulullah SAW. Di hadapan mereka berdua ini, Abu Jahal dan Rasulullah. Qala hadis qaumaka bima haddatsani. Ceritakanlah kepada kaummu apa yang kau ceritakan kepadaku. Qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menceritakan, ini usriya bilailah, bahwasanya aku diisrokan pada malam hari, diperjalankan hari. Qalu, kaumnya nanya, orang-orang nanya, ila aina, kemana? Rasulullah menjawab, qala ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Qalu, kemudian para kaumnya nanya, tsumma asbahta baina dhahranaina, kemudian pagi ini engkau sekarang bersama kami. Malam di Baitul Maqdis, pagi bersama kami. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya betul. Kemudian qala famin baini musaffiqin wa min baini wadi in yadahu ala ra'sihi muta'ajjiban lil kadhibi za'ama. Kemudian setelah menceritakan hal tersebut, bahwasanya mereka ada yang ngata-ngatain ikhwah. Musafiqin wa min baini wadi ini ada ala ra'sihi. Ada yang mencemooh, ngata-ngatain Rasulullah gitu ya. Karena nggak masuk akal gitu ya. Ada yang meletakkan tangannya di kepala. Heran gitu ya. Muta'ajiban. Kayak heran, aneh. Lil kadhibi za'ama. Seperti menceritakan lagi berdusta gitu. Seakan-akan Rasulullah sedang berdusta. Za'ama di sini sebutkan sifat lil kadhib. Ala annahu fi ma'nal nakarah ay al-kadhibin za'ima ay za'amtu muta'ajiban kadhiba. Jadi orang-orang tuh yakin bahwa Rasulullah itu berdusta gitu. Kemudian qalu, wah ini kan karena kan Abu Jahal itu manggil orang-orang buat mencemooh ikhwah. Gitu, untuk mencemooh. Akhirnya orang-orang yang datang ini kan heran ya, aduh ini bohong nih ceritanya gini-gini. Qalu, kemudian mereka bertanya, wa tastati'u an tana'atalanal masjid, apakah engkau bersedia gitu ya, apakah engkau bisa mensifati masjid tersebut, ini Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, wafil qaumi man qad safara ila dzalikal balad wa ra'al masjid. Ternyata di antara mereka itu ada orang yang pernah ke Baitul Maqdis dan melihat langsung ya, jadi tahu sifatnya, makanya ada yang bertanya. Kemudian qala Rasulullah SAW, fadhahabtu an'atu famaziltu an'atu hatta tabasa alayya ba'dun na'ti. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah menceritakan, aku terus memberitahu keadaan Baitul Maqdis kepada orang-orang sampai aku merasa fadhahabtu an'atu wazirtu an'atu hatta tabasa alayya ba'dun na'ti. Jadi disebutkan tuh sifat-sifatnya Rasulullah, sifat-sifat masjid tersebut. Qala faji'al bil masjidi wa ana anzuru hatta wudi aduna dari aqilin au uqalin. Fana'attuhu wa ana anzuru ilaihi. Disebutkan bahwasanya di Baitul Maqdis itu seolah-olah masjid itu diletakkan di bawah rumahnya Uqail atau Aqal gitu ya. Maka aku beritahu mereka keadaan Baitul Maqdis sambil terus melihat penampakan masjid tersebut. Makanya di riwayat yang lain Allah memberikan gambaran gitu ya. Terus Rasulullah menceritakan sifat-sifat masjid Baitul Maqdis tersebut atau Masjidil Aqsa, dijelasin. Qala wa kana ma'ahadanatun lam ahfadhu. Kemudian Rasulullah juga berkata, selain itu ada pula keadaan mengenai masjid tersebut tidak aku ingat gitu ya, seperti itu. Qala aqaum, terus orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa mengatakan, amanatu fawallah laqad asaba. Gitu ya. Bahwasanya demi Allah. Gitu ya. Sifat yang dia sebutkan, yaitu Rasulullah sebutkan, itu benar. Mereka tuh ikhwah, kaum orang-orang musyrik itu kenal Allah. Gitu ya. Tapi nyembahnya nyembah patung. Demi Allah, apa yang disebutkan sifat-sifatnya itu benar, katanya begitu. Seperti itu. Hadis ini tadi sudah disebutkan ya. Elo Imam Ahmad dalam musnadnya
dengan sanad yang disebutkan dengan sanad yang sahih. Kemudian Ibnu Katsir berkata bahwasanya akhrajun Nasa'i min hadis Auf bin Abi Jamilah wa huwal A'rabi. Diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i, wa rawahu Al-Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dari An-Nadhr bin Shumail. Kemudian juga Al-Haythami berkata rijalnya atau perawinya Imam Ahmad ini perawinya perawi sahih. Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur berkata hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, oleh Ibnu Mardaweh, Abu Nuaim dalam Dalail, kemudian juga Al-Diya dalam Al-Mukhtarah, wa Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Maka dari sebagian riwayat hadis ini dianggap sebagai hadis yang sahih. Hadis yang 14. Kasih catatan ya, ikhwah. Hadis yang ke-15, hadis yang terakhir. Wabila qala al-hadithul khamis asyara wa qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi berkata, ini dalam kitab Dalailun Nubuwah, ikhwah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Beliau berkata, Imam Al-Hakim, hadza hadisun sahihul isnad. Hadis ini hadis sanadnya yang sahih, walam yukhrijahu. Akan tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Imam Az-Zahabi sepakat dengan ucapan Imam Al-Hakim ini. Seperti itu. Imam Al-Baihaqi berkata, akhbarana Abu Abdillah al-Hafiz, qala akhbarana Muqram bin Ahmad al-Qadi, qala haddatsana Ibrahim bin al-Haytham, qala haddatsana Muhammad bin al-Katsirin as-Sun'ani, qala haddatsana Ma'mar bin Rashidin an Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah berkata, lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam asbaha yuhadditsun nas bidzalik fartadana sun miman kanu amanu bihi wa saddaquhu. Bahwasanya Sayyidah Aisyah bercerita, setelah Rasulullah SAW, setelah Nabi Muhammad SAW diisrakan, masyarakat mulai berbicara gitu ya tentang peristiwa tersebut. Sebagian orang-orang fartadana sun miman kanu amanu. Sebagian orang-orang yang telah beriman itu ada yang murtad gitu ya. Sedangkan yang lainnya itu mempercayainya. Jadi gara-gara Isra Mi'raj ini dites tuh keimanan mereka, ikhwah. Seperti itu, dites. Hadis ini dihukumi sahih oleh Imam Al-Hakim. Seperti itu. Di sini ada tatimah. Wasa'u bidzalika ila Abi Bakar radhiyallahu anhu faqalu halaka ila sahibik yaz'umu anna usriya bihi lailah ila Baitil Maqdis qala au qala dzalik qalu na'am. Qala la in qala dzalika laqad sadaqa. Qalu atasaddaqu annahu dhahaba laila ila Baitil Maqdis wa ja'a qabla an yusbiha. Qala na'am inilah diqahu fi ma huwa ab'adu min dzalik wa sadaq bi kharis sama fi udwati ar-ruha. Abu Bakar Siddiq. Nah, ini sama seperti riwayat sebelumnya ya. Jadi orang-orang nanya ke Abu Bakar Siddiq. Sahabatmu menceritakan begini. Malam ke Baitul Maqdis, kamu percaya? Kata Abu Bakar Siddiq, ya percaya. Seperti apabila beliau ini Rasulullah, apabila beliau menceritakan seperti itu, aku percaya. Seperti ya, engkau percaya malamnya di Baitul Maqdis, paginya udah di sini sampai ke Mekah. Abu Bakar Siddiq, andai Nabi Muhammad menceritakan lebih jauh lagi, lebih yang nggak masuk akal lagi, aku percaya. Seperti itu, tidak ada keraguan. Maka dari itulah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Seperti itu. Tapi ikhwah, alhamdulillah telah selesai kajian kita pada malam hari ini. Dan telah selesai juga pembahasan kita dari hadis 1 sampai hadis ke-15. Semoga sudah ada gambaran ya, ikhwah ya. Ingat, yang jadi patokan kita adalah hadis yang pertama. Sisanya itu nanti jadi tambahan dan juga beberapa catatan ya. Seperti itu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan hakikatul Isra'i wal Mi'raj. Fi hakikatihi. Kita akan bahas tentang hakikatnya. Jadi kita bahas perbedaan pendapat ulama. Kemudian bisa disebut juga ini catatan Imam Suyuti terhadap riwayat-riwayat yang telah disebutkan. Seperti itu, ikhwah.
Pertanyaan-pertanyaan kemarin, nah itu di sini nanti pembahasannya. Tapi catatannya panjang juga ya, Ikhwah ya. Semoga sebelum ya sedikit lagi nih. Kita sudah sampai halaman 60. Hatamnya itu di halaman 84. Insya Allah. 24 halaman lagi. Insya Allah ya. Sehari 4 atau sehari 3 atau 4 halaman ya. Insya Allah kita usahakan. Seperti itu. Lebih kuat sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Tafadhol. Di sini ada pertanyaan, Ustadz tadi yang murtad tadi langsung masuk neraka? Belum tentu. Karena yang bisa dicap gitu ya. Oh, ini pertanyaan nextnya. Al-Fakir jelaskan secara umum dulu ya, Ko ya. Kita tidak boleh mencap seseorang sebelum orang tersebut wafat. Kalau orang itu murtad dan keadaannya masih hidup, masih ada kemungkinan dia masuk Islam, gitu ya. Kita tidak boleh bilang orang murtad ini masuk neraka. Tidak boleh. Tapi kalau misalkan orang itu murtad dan orang yang sudah wafat, gitu ya. Secara adab tidak boleh, Ikhwah sebetulnya. Tapi secara syariat kita bisa katakan orang yang murtad keluar dari agama Islam seperti itu, kemudian dia wafat dalam keadaan murtad, maka dia masuk neraka meskipun sebelumnya beragama Islam. Karena murtad itu menghapus semua amal perbuatan ya. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 127, Ikhwah. Al-Baqarah 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, oh bukan 127 ya, Ikhwah. Al-Baqarah, sebentar Al-Fakir ingat-ingat dulu. Tentang orang murtad ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Al-Baqarah bukan 127. 217. Al-Baqarah ayat 217. Dibuka Al-Baqarah 217. Kalau 127 tentang Nabi Ibrahim itu ya. Itu disebutkan yas'alunaka 'anis syahril haram. Seperti itu ya. Nah, di bagian akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa may yartadid minkum an dinihi." Ya. Disebutkan ikhwah, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir. Nah, ada catatan, udah murtad meninggal dalam keadaan kafir. Fa ulaika, maka mereka habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka amal dia itu sia-sia, angus di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya. Nah, itu dalilnya Al-Baqarah 217. Di sini disebutkan, Ustaz, ada orang yang sedang mencari keyakinannya lalu murtad untuk mencari kebenaran lalu masuk lagi. Lalu itu keislamannya bagaimana? Kalau dia memang murtadnya itu kemudian masuk Islamnya bukan main-main, itu ya sudah ikhwah. Dia murtad, dosa besar, kemudian amalnya hangus, gitu ya.
Kemudian dia masuk Islam lagi, insya Allah diterima keislamannya. Selama dia tidak main-main. Dia masuk Islam lagi, diterima. Tapi ada secara fikih nanti ada beberapa perkara yang harus dilakukan ya. Mengkodok sholat, mengkodok puasa. Begitu. Jadi orang murtad kan kena kodok juga tuh. Seperti itu. Kalau orang yang main-main, masuk ini, masuk itu bahaya ya, Wah. Ya, kalau main-main itu tidak diperbolehkan ya. Karena apa? Hukumnya kalau kita lihat dalam kitab fikih kita ya, misalkan Asyir-Bindi dalam Mughni Al-Muhtaj, itu kan afsyahul kufri ya. Dihukumi kekafiran yang paling keji gitu ya. Wa agladhuhu, paling berat juga secara hukum. Bahkan amal-amal sebelumnya ya gugur seperti itu. Kalau dia main-main, aduh jangan sampai. Tapi kalau dia memang misalkan tadinya Islam, kemudian dia keluar Islam gara-gara salah pergaulan, kemudian dia sadar, insya Allah tetap diterima keislamannya. Lalu bagaimana dengan amalnya? Wallahu a'lam. Seperti itu, ikhwah. Wallahu a'lam. Seperti itu, ikhwah ya. Ada lagi, ikhwah? Coba ya, ikhwah. Dari hadis pertama sampai ke-15. Kalau minta, kadang kita mengkaji kan supaya wawasannya luas. Tapi kadang kita juga minta ya. Lalu kesimpulannya apa gitu ya. Kan banyak tuh riwayat. Nanti kesimpulannya di pasal yang kedua ya, ikhwah ya. Kita akan bercatatan. Dan semoga nanti Al-Fakir punya azam, punya niat untuk menerjemahkan kitabnya, ikhwah. Sesuai dengan catatan-catatan kaki yang telah kita baca. Semoga saja nanti bisa selesai juga ya. Aduh banyak kemauan ikhwah ya. Semoga saja terlaksana supaya nanti bisa dibacakan ke murid-murid kita, ke anak kita begitu. Ada satu kisah yang dahsyat sekali. Hikmahnya banyak loh ikhwah sebetulnya ya. Nanti kita bahas kok beberapa hikmahnya juga. Kisah-kisah para nabi, wah itu ceritakan ya. Itu udah hilang ya kok ya tradisi seperti itu. Dulu Al-Fakir waktu kecil masih wah. Sedikit cerita ya, dulu Al-Fakir waktu kecil sebelum tidur itu diceritainnya itu kiamat ya wah. Jadi Al-Fakir sempat TK ya, waktu TK Al-Fakir itu sempat fobia gelap. Gara-gara apa? Gara-gara setiap malam diceritain kiamat terus sama ibu Al-Fakir. Karena ayah Al-Fakir itu sudah meninggal atau wafat ketika Al-Fakir usia 4 tahun. Jadi sebelum tidur tuh selalu dikisahkan tentang kiamat. Sampai Al-Fakir apa loh ya, wah. Kiamat itu bagaimana tuh hafal. Gempanya gimana gitu. Tsunami, semua bencana alam lah gitu ya. Diceritakan. Nah, tapi gara-gara itu Al-Fakir kena fobia gelap waktu itu ya. Jadi nggak bagus. Sampai sembuh sendiri Al-Fakir melawan fobia tersebut kelas 1 SD. Dilawan ya. Kalau zaman sekarang mungkin harus ke psikolog ya.
Nah, sekarang kita coba yang sudah punya anak, dibuat tradisinya sebelum tidur dibacain, tapi bacainnya yang bermanfaat. Kitab-kitab keagamaan, fikih, kitab kalau ceritanya cerita seperti ini, cerita Isra Mi'raj, cerita kisah-kisah para nabi, seperti itu diceritakan. Seperti itu ikhwah ya. Tapi ikhwah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf tidak terlalu malam ya. Nanti mungkin kalau sudah akhir-akhir kita akan khatamkan, dan Al-Fakir ingatkan majelis kita di Royah dan Riwayah. Jadi dicatat ya ikhwah. Kajian keberapa saja yang hadir, insya Allah nanti kita riwayatkan atau kita ijazahkan juga kitab Al-Ayatul Kubro fi Syarh Qisatil Isra. Seperti itu, supaya kita mendapatkan keberkahan ya, kita melestarikan tradisi para ulama kita. Baik, hada akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.